Pada video kali ini akan membahas mengenai gaya bahasa penulis pada novel Kalau Tak Untung karya Saryamin Ismail atau yang dikenal dengan Selasih. Nantinya tujuan dari video ini adalah kita bisa melihat apakah ada atau tidaknya perubahan dari angkatan Balai Pustaka itu ke angkatan Pujangga Baru. Nah, pada novel ini menceritakan bagaimana perjuangan seorang wanita yang bernama Rasmani. Nah, Rasmani ini dia mempunyai keluarga yang sangat mementingkan yang namanya pendidikan. Ketika masyarakat di sekitarnya itu masih menuruti aturan terutama tentang hak perempuan untuk memperoleh pendidikan. Nah, pandangan mereka yang berbeda itulah yang menjadikan mereka bahan cibiran di desa. Nah, warga desa lain itu menganggap bahwa usaha orang tua Rasmani ini membiayainya sekolah itu aneh karena perempuan itu dia tidak butuh sekolah. Seharusnya kawin muda saja lalu mengerjakan pekerjaan rumah. Tetapi berbeda dengan keluarga Rasmani ini, hingga pada akhirnya Rasmani itu bisa menjadi seorang guru. Hal ini terdapat dalam kutipan berikut. Ya, jawab Bapak Rasmani. Sekarang musim penghujan. Tidak saja pagi, petang tak berhenti-hentinya juga turun hujan lebat. Kemarin, ketika saya menjemput Rasmani dari sekolah mengaji, hampir sampai ke lutut tinggi air di jalan raya. Iba hati saya melihat anakku itu. Tiap hari saja ia berhujan-hujan. Akan disuruh tempo belajar tak mungkin. Pertama, ia akan ketinggalan dari kawannya, baik di sekolah pagi ataupun di sekolah mengaji. Kedua, tentu kita mengajar ia malas. Saya takut kalau-kalau kesehatan badannya terganggu, karena selalu berdingin-dingin. Telah lama benar saya berniat akan membeli sebuah payung. Sampai sekarang tak dapat-dapatnya juga. Pencaharian sukar benar. Hasil ladang hampir tak berharga. Jangan itu pula Kakanda rusuhkan. Kalau tak dapat akan kita apakan jua. Kain anak-anak tak sampai sebelit badan. Makan asal jangan mati kelaparan saja, kata Ibu Rasmani memperlihatkan sabarnya. Nah, dari kutipan tersebut bisa kita lihat bahwasanya kegigihan dari keluarga Rasmani ini tentang pentingnya pendidikan itu sangat kuat. Semua hal itu mereka lakukan, biarlah hal lain itu tidak disanggupi, asalkan makan dan sekolah itu tercukupi, itu udah penting. Itu udah cukup, karena sekolah itu sangat penting di masa depan anak-anaknya. Namun, untuk menjalankan semua itu tidaklah mudah yang dimana dia mendapatkan cemooh dari warga sekitar tempat tinggalnya. Hal ini terdapat dalam kutipan berikut. Kesukaran hidup yang dijalani ibu bapak si Rasmani sukarlah bandingnya di negeri tempat tinggalnya itu. Tetapi pendidikan yang diberikannya kepada anak-anaknya mengherankan orang banyak. Banyak yang mencela sejadi-jadinya. Napasnya tak sampai ke bibir karena menghayun cangkul dan membajak. Tetapi anaknya dimanjakannya. Anak-anak yang sebesar Dalipah dan Rasmani masih juga belum pandai ke sawah ke ladang. Duduk menggoyang kaki di sekolah. Apa benar yang akan ditulis dibacanya nanti? Tak macam anak-anaknya itu akan jadi istri Demang nanti. Berupa tidak, berharta tidak. Kalau mau seorang tukang taki naik ke rumahnya itu nanti sudah untung benar. Betul-betul lah orang yang tak tahu akan untungnya. Datuk Sinaro, orang kaya, orang berbangsa, mau membunuh diri di rumah itu membanting tulang dari pagi buta sampai larut malam, seperti orang tak laku. Tak mengerti awak akan kehidupan orang di rumah itu. Dari kutipan tersebut terlihat jelas ataupun tergambarkan bahwasanya masyarakat di sekitarnya itu masih ada yang tak mempedulikan tentang status kaum perempuan, terutama mengenai hal pendidikan. Mereka itu menganggap bahwasanya perempuan itu nantinya akan menjadi seorang istri ataupun ibu rumah tangga. Gak ada gunanya tentang pendidikan. Nah, lebih baik mengajarkan anaknya sejak dini sebagai pembekalan ia menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Keluarga Rasmani itu berpikiran maju dibandingkan masyarakat di sekitarnya.
Bayangkan saja, Rasmani bisa menjadi seorang guru. Walaupun begitu, masih ada juga beberapa masyarakat seperti yang tertera tadi yang tidak memperdulikan yang namanya pendidikan. Selanjutnya, ada seorang pemuda yang bernama Masrul. Nah, Masrul ini dia sudah berteman dengan Rasmani sejak kecil. Nah, hingga dewasa, mereka ini tetap berteman, namun jauh dari kata pertemanan tersebut itu ada saling timbul rasa cinta satu sama lain ataupun rasa suka satu sama lain. Nah, Masrul ini dia merupakan salah satu laki-laki yang juga mendukung tentang pendidikan kaum wanita. Nah, dari hal tersebut maka sudah kita lihat bahwasanya ada perubahan yang dimana laki-laki juga dia mempedulikan atas pendidikan tentang perempuan. Nah, mereka juga ingin perempuan itu mendapatkan hak yang sama, yaitu hak atas pendidikannya juga. Jadi, kesimpulannya itu adalah bahwasanya sudah ada perubahan ke angkatan pujangga baru, yang mana bisa kita lihat ataupun tergambarkan pada tokoh Rasmani. Nah, Rasmani dan keluarganya ini dia sangat mementingkan yang namanya pendidikan. Mau sesusah apapun keluarga Rasmani, tetapi yang namanya pendidikan akan diusahakan. Buktinya, Rasmani bisa menjadi seorang guru. Selain itu ada pada tokoh Masrul, yang mana pada tokoh Masrul ini dia sangat mendukung juga terhadap pendidikan kaum perempuan. Nah, sekian dulu teman-teman pembahasannya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.